saya Nasya Fadila Nurdin dengan NIM 25090160 2017 dari kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi dari kelompok 4, yaitu tentang pengembangan paragraf dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian paragraf. Paragraf merupakan kumpulan beberapa kalimat yang saling terhubung dan membentuk satu kesatuan gagasan. Dalam satu paragraf biasanya hanya ada satu ide utama yang dibahas, lalu ide tersebut dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas. Jadi bisa dibilang paragraf itu seperti wadah untuk menyampaikan satu pikiran supaya lebih jelas dan terstruktur. Kalau paragraf tidak jelas atau tidak struktur, maka pembaca juga akan kesulitan memahami isi tulisan kita tersebut. Selanjutnya kita masuk ke unsur-unsur paragraf. Dalam sebuah paragraf ada beberapa unsur penting. Jadi yang pertama itu adalah kalimat utama, yaitu kalimat yang berisi ide pokok atau inti pembahasan. Kalimat biasanya berdiri secara umum dan bisa berdiri sendiri. Yang kedua, kalimat penjelas. Kalimat ini berfungsi untuk menjelaskan, merincikan atau memberikan contoh dari kalimat utama tadi. Jadi tanpa kalimat penjelas, paragraf akan terasa kurang lengkap. Dan yang ketiga, gagasan pokok, yaitu inti dari paragraf itu sendiri. Yang terakhir ada transisi, yaitu kata atau penghubung yang membuat antara kalimat menjadi lebih nyambung dan teruntut. Setelah kita memahami unsur paragraf tadi, kita lanjut ke pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf adalah proses memperluas penjelasan ide pokok agar menjadi lebih jelas, lengkap, dan mudah dipahami oleh pembaca. Yang artinya kita tidak hanya menulis satu kalimat saja, tetapi kita harus menambahkan penjelasan, contoh atau informasi lain yang mendukung ide utama tersebut. Kalau paragraf tidak dikembangkan dengan baik, maka tulisan akan terasa singkat, kurang jelas, dan sulit dipahami. Selanjutnya kita akan membahas tentang teknik-teknik pengembangan paragraf. Teknik pertama adalah teknik definisi. Teknik ini menggunakan untuk menjelaskan suatu istilah atau konsep agar pembaca memahami makna dengan jelas. Adapun teknik kedua yaitu teknik contoh atau ilustri. Dalam teknik ini penulis memberikan contoh nyata agar pembaca lebih mudah memahami isi paragraf. Adapun teknik ketiga adalah sebab akibat. Teknik ini menjelaskan hubungan antara penyebab dan akibat dari suatu peristiwa atau kondisi. Dan yang teknik keempat adalah perbandingan. Teknik ini digunakan untuk membandingkan dua hal agar terlihat persamaan atau perbedaannya. Selain itu ada juga teknik klarifikasi, yaitu mengelompokkan suatu hal ke dalam beberapa kategori, dan teknik kronologi, yaitu penyusun paragraf berdasarkan urutan waktu dan tempat kejadian. Dengan menggunakan teknik ini, paragraf akan menjadi lebih jelas, logis, dan menarik untuk dibaca. Kemudian kita akan membahas kesalahan dalam pengembangan paragraf. Kesalahan pertama adalah tidak hanya gagasan utama yang jelas. Hal ini membuat paragraf menjadi tidak fokus dan membingungkan. Kesalahan kedua adalah kalimat yang tidak saling terhubung, jadi antara kalimat tidak menyambung dan terasa seperti berdiri sendiri-sendirinya. Kesalahan ketiga merupakan pengguna kalimat yang terlalu panjang dan berlebih-lebih, biasanya membuat pembaca sulit memahami maksud penulis. Selain itu ada juga kesalahan dalam penggunaan tanda baca dan huruf kapital yang meskipun terlihat sepele tetapi bisa mengaruhi kualitas tertulis. Jadi dari semua pembahasan kita tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa paragraf memiliki peran penting yang sangat
penting dalam penulisan. Pengembangan paragraf membantu kita menyampaikan ide secara jelas, terstruktur, dan mudah dipahami. Dengan memahami teknik-tekniknya, kita bisa menulis dengan lebih baik, terutama dalam karya ilmiah. Sebagai penutup, saya berharap penjelasan ini dan dapat membantu teman-teman dalam memahami pengembangan paragraf dengan lebih baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.